kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang sudah membaca dan membaca, mendengar dan merenungkan. Yang paling penting itu melakukan dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini tadi saya sudah katakan ada dua yang saya mau sampaikan. Tentang apa? Di dalam Mazmur 75 tentang pertobatan. Juga berbicara yang Tuhan taruh tentang memberi. Tetapi saya bilang, Tuhan, mana yang saya harus kasih? Ya, Tuhan bilang kalau engkau memberi bukan dengan sukacita, engkau memberi dengan kecongkakan, engkau memberikan dengan atau kesombongan, percuma, tidak ada gunanya. Kamu lihat Kain dan Habel. Ya, Habel memberikan dengan sukacita, Habel memberikan dengan pertobatan. Tuhan indahkan persembahan Habel. Tapi Kain ini memberikan dengan kecongkakan, memberikan dengan hati jahat. Tuhan tidak indahkan. Jadi biar pagi hari ini kita berdoa supaya kita ini jadi anak-anak Tuhan yang paling penting dulu. Bertobat dulu, hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Dan pagi hari ini mari saya ajakkan kepada Bapak Ibu kita baca di dalam Mazmur 75. Mazmur 75 ayatnya yang pertama kita boleh baca sampai dengan ayatnya ke-8. Ini doa pagi. Berbicara tentang Mazmur. Ya. Allah hakim yang adil. Mazmur 75. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Ya. Kami bersyukur kepadamu, ayat 2, ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jemaat, ayo, ketiga, apabila, ayo, aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Jemaat lagi, bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduknya. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan apa? Bertegang leher. 7. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. 8 sama-sama, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Berbahagialah kita semua jemaat Tuhan yang sudah membaca dan merenungkan. Yang paling penting itu melakukan firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu Tuhan juga izinkan kepada saya untuk menyampaikan kepada jemaat Tuhan tentang Mazmur Asaf. Ya, di dalam Mazmur 73. Nah, kita tahu semua Mazmur Asaf itu siapa? Dia adalah juga anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Dikatakan dia adalah ring satunya daripada Raja Daud. Karena apa? Asaf ini dia jadi orang pelayan Tuhan yang mempunyai satu kerendahan hati. Ya, mungkin nurut, mungkin taat, jadi disayang oleh Raja Daud. Percaya juga kita jadi anak-anak Tuhan, kalau kita jadi penurut, kita jadi anak yang suka dengar-dengaran, anak yang taat, pasti disayang juga sama Tuhan. Disayang juga sama orang tua, disayang juga sama gembala. Jadi Mazmur Asaf ini, dia ini adalah orang yang disayang, jadi dikatakan ring satu. Ya, kita lihat dari pemimpin yang akan nanti tanggal 20 mereka akan digantikan tongkat estafetnya, dia membawakan memimpin Indonesia yaitu Bapak Prabowo, ya. Tapi di situ ada dia punya pengawal yang namanya Mayor Teddy. Kita lihat ganteng orangnya. Kalau Pak Prabowo jalan kemana dia jaga.
ada keringat saja kodenya. Semua. Tentu saya percaya Pak Prabowo sayang sama dia. Naik pesawat pribadi, Mayor Teddy pasti ada. Semua pasti ada. Karena apa? Dia punya tanggung jawab. Dia punya ketaatan. Dia punya kesetiaan. Ya, di dalam melakukan tugas. Sama juga kita pagi hari ini. Ya, Mazmur Asap ini dia punya tanggung jawab. Tetapi kita melihat, dia melihat kalau 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu. Kita melihat, dia melihat kenapa ya. Mazmur Asap bilang, orang ini tidak mencari Tuhan, sungguh-sungguh kok kaya. Kita yang susah payah melayani Tuhan, cari Tuhan, kok hidupnya kok begini-begini saja. Sehingga apa yang dipikirkan oleh Mazmur Asap, kalau memang macam begini, lebih baik saya ikut yang ini saja, yang tidak melayani Tuhan, yang tidak takut sama Tuhan, saya ikut dia saja, kaya. Jadi manusia hanya berpikir hanya kaya. Ya. Tetapi dia tidak mengerti bahwa Tuhan mau mengangkat orang itu, membawa orang itu naik dulu ke atas, tapi harus melalui satu proses. Ya. Proses dulu, lewat satu proses lolos baru dikasih. Contoh di dalam Alkitab Yusuf 17 tahun diizinkan diproses di situ, diproses sampai waktunya di atas. Di waktu dia sudah di atas, dia mempunyai satu kerendahan hati. Nah, ini kita melihat dituliskan oleh Mazmur ini Asap. Dia katakan Allah hakim yang adil. Memang Allah hakim yang adil. Ini menceritakan kedatangan Tuhan Yesus. Allah hakim yang adil. Hakim yang ada di dalam dunia tidak adil. Yang adil itu hanya satu. Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dia yang adil. Jadi kita harus percaya. Kalau di sini kita melihat di terjemahan sehari-hari, Allah hakim yang tertinggi. Ya, boleh bilang mahkamah agung dan lain-lain yang ada di dunia. Tetapi Allah hakim yang tertinggi. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percayakan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di situ dituliskan ayatnya yang kedua. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Kami bersyukur. Kita tahu Rasul Paulus senantiasa menuliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dan tidak baik. Ya. Baik dan tidak baik, kita diajarkan jemaat Tuhan juga mengucap syukur di dalam segala hal, baik dan tidak baik. Saya setiap Sabtu dan juga setiap hari-hari yang kita memberikan berkat kepada yatim, patiwerda dan juga orang-orang di pinggir jalan. Dan juga yang saya membagikan kepada orang-orang saya yang biasanya dekat sama saya tanya kepada mereka. Barusan saya bawa makanan sekian banyak, saya bawa ke Shangri-La Hotel. Saya mulai kasih kepada orang yang bawa, orang yang di atas kepada bawahnya, baru penengah, baru di atas. Bagaimana? Kamu merasakan makanan ini bagaimana? Ada yang mengatakan, Pak, sudah enak Pak. Sudah enak Pak. Ikannya enak, semuanya enak. Sudah Pak, pokoknya enak Pak. Aku udah makan 2 bungkus. Loh, saya bilang kamu jatah 1 bungkus saja kau makan. Loh, iya saking enak. Temanku punya yang dapat saya minta. Berarti kamu ini serakah. Ya, tapi enak Pak. Tapi ada lagi yang mengatakan, Pak, lomboknya kurang pedas. Jangan terlalu didengar ya. Lomboknya, sambalnya kurang pedas. Macam-macam. Lah ke orang tua bagaimana? Yang lain, sudah Pak, saya merasakan enak. Bagaimana jumlahnya, bungkusannya, semuanya, volumenya bagaimana? Bagus. Saya bilang, kasih yang banyak kepada mereka. Bagaimana? Enak, bagus. Ada yang bisa mengucap syukur, tapi ada juga bilang kurang pedas.
tapi jangan. Sebab tidak semua sama. Menurut takaran bagian dokter untuk buat sambal. Ya, tidak apa-apa, jalankan saja. Tapi di situ Bapak Ibu, manusia sudah mendapatkan tidak pernah mengucap syukur. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Tuhan minta kepada kita supaya berusaha mengucap syukur. Apapun, baik pun, tidak baik pun, kita tetap mengucap syukur. Saya teringat tentang 5 roti 2 ikan. Bapak Ibu ingat tahu? 5 roti 2 ikan. 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang 4.000 orang diberikan makan dan hanya punya ikan 7. Tapi Tuhan bisa memberikan lebih ya dari segalanya. Karena apa? Karena mengucap syukur. Maka itu Bapak Ibu, kalau rohani kita bagus, kita bisa mengucap syukur. 5 roti 2 ikan diberikan makan. Kita melihat. Pada waktu itu mari saya ajak kepada Bapak Ibu buka di dalam Matius. Ya. Matius 16. Matius 16 ayatnya ke-32. Sorry. Matius 16 ayat, ya ini 4.000 orang. Matius 16 ayat 32. Coba. Ya. Yesus memberikan makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Berarti perhatian Tuhan kepada kita itu dengan begitu luar biasa. Aku tidak mau. Mereka sudah ikut kepada saya 3 hari 3 malam. Saat ini mereka lapar. Aku tidak mau mereka pulang. Ya, kalau mereka pulang dalam keadaan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Berarti perhatian Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti ikan dan ikan-ikan itu. Mereka mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, dengan kata mengucap syukur, kita melihat ini yang mengajarkan Yesus, orang yang paling tertinggi, hakim yang tertinggi, mengajar mengucap syukur. Kalau hanya saya sebagai gembala saja yang mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk mengucap syukur, ya, tetapi Bapak Ibu tidak ikut, ya tidak apa-apa. Ini tetapi Yesus yang mengajarkan, hakim yang tertinggi. Maka itu kita harus belajar mengucap syukur, itu ada sangat penting. Karena Tuhan tahu dia sudah mengikuti, orang-orang ini sudah mengikuti Tuhan selama 3 hari 3 malam. Pada waktu Tuhan Yesus mengadakan KKR, di situ banyak terjadi mujizat-mujizat. Waktu terjadi mujizat-mujizat, semua pada mengikuti Tuhan. Karena melihat mujizat. Banyak orang karena melihat mujizat baru datang ikut Tuhan. Kalau tidak ada mujizat tidak mau ikut Tuhan. Tapi Tuhan sudahlah, mereka seperti ini ya sudah. Tapi mereka ini sudah lapar, mereka mengikuti saya. Ya sudah, kita harus kasih. Ditanya, ya ada berapa tempat yang sunyi ini? Hanya ada 7 roti dan ikan kecil-kecil. Ya. Tapi kita melihat Tuhan ajarkan dengan ada 7 roti dan ikan kecil-kecil harus kasih makan 4.000 orang. Itu bagaimana cara? Sudah dengan ucap syukur. Tuhan suruh
pengikut-pengikutnya duduk di tanah. Ya, saya berapa kali saya khotbah kepada jemaat. Mau jemaat disuruh duduk di tanah. Ya, ayo duduk kamu di tanah. Mau enggak? Apalagi Bapak Ibu punya celana yang bagus, semua yang bagus, baju yang bagus, kan kotor. Kan tidak mau. Tapi ini orang-orang ini karena dia susah, disuruh sama Tuhan, mau saja. Tuhan mengadakan kepada yang sumbernya. Ya Allah, bagaimana 4.000 orang ini memberikan, bagaimana cara hanya 7 roti dan ikan kecil-kecil. Ya, bagaimana kita harus kasih makan? Bagaimana? Sama juga dengan kita, jemaat Tuhan, gereja kita, mohon maaf. Ya, dari mana dasarnya bisa melakukan ini semua? Dengan hanya datang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Ucap syukur kepada Tuhan. Hari ini lewat hari ini. Hari ini lewat hari ini. Hari ini lewat hari ini. Karena hari ini punya kesusahan. Besok ada kesusahan lagi. Jalankan dengan ucap syukur. Orang seberang bilang syukuri saja, atau alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sampai hari ini kehidupan kita ini atau kerjaan kita penghasilannya belum mencukupi, ya, bagaimana kalau gaji saya dengan suami 10 juta? Saya harus memberikan perpuluhan karena mereka mengerti firman Tuhan. 1 juta sekian harus membayarkan lagi dengan uang aksi peduli. Bagaimana bisa hidup? Tapi disyukuri saja, dijalankan saja. Nanti apa yang tidak pernah engkau pikir, dengar ada dalam hati, Tuhan kasih. Kepada siapa? Orang yang dikasihi Tuhan. Syukuri saja. Jangan kita berpikir jadi mana cukup. Justru itu banyak orang yang mengatakan tidak cukup, membuat hidupnya stres. Syukuri saja. Justru dengan syukuri 4.000 orang dikasih makan lebih berapa? 12 bakul. Nah Bapak Ibu, ini yang mengajari ini Tuhan Yesus. Bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Pak, Bapak punya pengalaman tentang itu. Masa saya 25 tahun saya melayani Tuhan, 27, 28 tahun saya melayani Tuhan, saya tidak punya pengalaman. Ya, pengalaman tentang ini. Ajaib demi ajaib yang Tuhan buat. Tapi dengan cara apa? Bukan persungutan, tetapi ucap syukur kepada Tuhan. Terima ini syukur, terima ini syukur. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kita periksa diri. Kenapa ya saya kok bisa begini? Ada apa ya? Kalau itu dosa, segera bertobat. Tetapi kalau itu adalah seizin daripada Tuhan, syukuri saja. Ya, syukuri saja. Tapi kalau dosa, segera bertobat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang mengucap syukur itu penting sekali. Dikatakan di sini firman Tuhan, Bapak Ibu melihat di dalam Mazmur 75 ya, ayatnya yang kedua. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya. Jadi kita ini bisa dipakai hidupnya menceritakan perbuatan yang ajaib. Tidak usah lari kemana-mana dulu. Di dalam pelayanan kita, apa tidak ajaib? Coba kita renungkan. Di dalam pelayanan kita, apa tidak ajaib? Setiap hari itu ajaib. Setiap hari itu ajaib yang tunjuk Tuhan. Minggu lalu, uang persembahan hanya 240.000. Minggu lalu uang persembahan harus 240.000. Tetapi kami harus mengeluarkan kurang lebih 4 juta pagi itu juga. Ajaib Tuhan buat. 240.000 ini engkau ambil dulu. Yang sisa nanti saya atur. Tapi di situ kita melihat ada keajaiban yang datang. Yang Tuhan buat. Ini loh Bapak Ibu yang saya mau.
Yang saya mau berikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Ada keajaiban yang Tuhan buat. Yang tidak mungkin. Lukas 1 ayat 37 mana mungkin. Tapi Tuhan itu bisa buat. Dan semua bisa berjalan dengan baik. Engkau mau pulang, berapa juta kamu butuh? Ini. Kau mau pulang, ini. Kau mau ini. Ajaib semua. Kepada siapa? Orang yang dikasihi Tuhan. Maka itu saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Mari berusaha hidup kita ini dikasihi Tuhan. Kemarin Ibu Gembala pulang, saya dari renang. Ibu Gembala bilang, ibu-ibu bertanya, minggu depan mau dikasih apa? Saya juga pakai akal. Ya, kadang akal juga pakai. Kan dikasih otak, tetapi itu hanya berjaga bagaimana caranya. Ya kalau seumpama tidak ada, ya dikasih telur, dikasih apa, segala semua. Ikan habis. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hanya datang sama Tuhan. Tuhan, ikan habis Tuhan. Minta dong. Ya, karena mereka bilang enak ini. Minta Tuhan. Sudah, saya tinggal tidur. Tinggal tidur tiba-tiba jam 1 atau jam 2 Ibu Gembala datang sama saya. Kau lihat itu mobil di muka itu. Ya, ada mobil apa datang, truk besar. Mungkin dia ada kirim aqua. Mungkin ada kirim ini segala semua. Karena aqua juga habis. Ya, mungkin ada yang kirim. Saya lihat begini, saya keluar. Oh, ikan. Saya bilang jangan turunkan dulu, tunggu. Tunggu, saya turun. Ayo buka pintu. Buka pintu. Saya soroti semua dikasih turun. Nah, ajaib itu datang. Dan bisa penuhin semua freezer tolong dikeluarkan. Bisa dipenuhin semua. Ini kan ajaib. Ya, coba kita melihat. Ajaib apa tidak? Penuh semua. Nanti pulang. Tuhan suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak mau. Saya tidak menarik jemaat dengan ikan. Saya tidak menarik jemaat dengan beras. Tetapi Tuhan suruh, kasih. Saya sudah omong John. Sabun, kasih. Ya. Tadi saya tanya, Pak Toga di rumah masih ada ikan. Habis Pak. Habis itu sabun masih ada. Habis Pak, sebentar saya mau cuci. Oh ya nanti sebentar bawa ya. Ambil. Karena Tuhan suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, saya senantiasa bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan ini saya kasih apa tidak kepada jemaat. Saya kepingin jemaat ini menjadi juragan. Saya kepingin jemaat ini bisa dipakai untuk bisa menjadi berkat. Ya, tetapi Tuhan kan tahu. Ada yang bisa dipakai yang jadi berkat, ada yang belum. Kan semuanya kan melalui proses dulu. Tentu kita orang tua tidak kepingin anak-anaknya begini. Kita orang tua kepingin anak-anak kita ini begini. Ya, tetapi sudah saya sebagai gembala yang sudah menjalankan ini, berusaha dapat ini, saya kasihkan kepada jemaat dan saya berdoa supaya jemaat ini menjadi berkat. Tadi saya berbicara dengan satu anak kaum muda. Karena anak ini bisa saya berbicara. Kamu ya, Om lihat kamu belum pernah kasih aksi peduli. Kasih ya. Sebentar pulang kasih. Kalau bisa sebentar kau duduk di belakang, kau sudah kasih. Mulai sekarang ya. Kau percaya saya bilang. Ya, kalau hatimu, kemampuanmu belum berani, kau lakukan yang kecil dulu. Yang penting kau berikan dengan sukacita. Ya, yang penting kau berikan. Ingat ya, setiap minggu. Karena saya tahu ada orang yang belum bisa mau, belum berani. Atau mungkin dasarnya dia pelit.
Atau mungkin tujuannya dia kasih, dia terima tuai. Tidak. Ini yang sebenarnya saya mau khotbah itu. Karena dia tidak berani. Bagaimana kalau saya kasih? Gaji saya sekian. Kalau satu minggu saya kasih, ya 1 bulan saya kasih kan potong banyak. Coba kita lihat yang aksi peduli. Ada satu anak muda, dia kasih. Anak-anak saya suruh, ayo kamu saya ajarkan. Ya, ajarkan. Kalau Andre mainnya yang besar. Main yang besar. Minggu lalu listrik dia yang bayar, semua dia main besar. Jadi dia sudah tidak peduli lagi ini. Ya. Jadi seperti ini. Mainnya yang besar. Saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ayo kamu lakukan. Kamu tabur saja. Firman Tuhan bilang Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Tolong agak cepat sedikit. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, maka itu memberikan harus dengan sukacita. Bukan memberikan dengan satu motivasi. Dilihat di orang mengatakan hebat dan lain-lain. Tidak. Berikan dengan sukacita. Karena saya mengasihi Tuhan. Orang yang bisa melakukan itu karena pertumbuhan rohaninya bagus. Kalau pertumbuhan rohaninya tidak bagus, pasti dia memberikan dengan apa? Dengan kesombongan. Kalau saya tidak ada, bisakah jalan ini? Ada loh orang berkata kepada saya, Pak, ada orang bertanya, masih jalan ya aksi peduli? Loh, jalan. Masih yo, hebat ya. Loh, kenapa? Karena berpikir dia bahwa dia yang bisa. Tidak Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur. Tuhan sudah pakai hidup saya. Terus saya bagaimana bisa melakukan ini. Barusan waktu kita hari Sabtu, saya telepon pagi-pagi Ibu Kris. Karena saya sudah bangun pagi. Mama, sudah bangun Mama? Oh sudah, saya sudah dengar kualinya sudah berbunyi. Ya, oke. Saya bel lagi kepada Ibu Andreas. Bu, oh ya Pak, sudah bangun. Saya bel Ibu Retno udah ngangkat. Saya bel yang lain-lain udah ngangkat. Ya. Karena apa? Kerinduan saya buatkan ini. Ya, agar supaya jemaat Tuhan ini mereka mengerti. Ini adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Orang kalau rohaninya tidak bagus tidak bisa. Dan tidak akan mau. Paling dia kasih paling 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya selesai. Tidak mau lagi seterusnya. Maka itu kita belajar. Ini adalah kebenaran. Lanjut kita melihat. Menceritakan keajaiban Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini bisa menyaksikan keajaiban Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam ayat ketiga. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Ini menceritakan tentang akhir zaman. Coba kita melihat di terjemahan sehari-hari ayatnya yang ketiga. Ya, terjemahan sehari-hari tolong dikeluarkan. Bila bumi goncang dengan semua penduduknya, akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Kepada orang-orang yang saya baca ayat kedua dulu. Allah berkata pada waktu kutentukan, ayat kedua. Allah berkata pada waktu yang kutentukan, aku akan menghakimi dengan adil. Ada satu waktu Tuhan datang bersama dengan malaikat Tuhan. Semua itu ada waktu. Ditanya kepada Tuhan, Tuhan kapan engkau datang? Tuhan bilang tidak perlu kau tahu kapan aku datang. Yang penting satu, ya, ada satu saat aku pasti datang. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita harus berjaga-jaga. Ya.
Karena Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ketiga, tolong penerjemahan sehari-hari. Ketiga, bila bumi goncang dengan semua penduduknya, akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Ya. Dan waktu Tuhan datang, goncanglah bumi ini. Ya. Diizinkan semua terjadi kehancuran-kehancuran. Tapi Tuhan yang mengokohkan tiang-tiangnya. Tiang-tiang siapa? Tiang-tiang orang benar. Maka itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau khotbah mana ini Tuhan? Ini dua, ini penting. Tuhan bilang yang penting dulu pertobatan. Kalau sudah bertobat, baru kau berbicara tentang persembahan, itu dapat apa. Tapi kalau dia tidak bertobat, percuma omong persembahan. Nanti dia berikan persembahan dengan menaikkan kepala di atas. Berbicara dulu tentang pertobatan. Iya benar Tuhan. Saya juga merenungkan dalam kehidupan saya ini. Ya. Harus berbicara tentang hidup untuk diri saya, pertobatan dulu. Jangan dipikir Bapak Ibu hamba Tuhan itu tidak semua sempurna saja, tidak. Hamba Tuhan juga banyak yang dosa. Saudara Alex waktu doa pagi dia bilang keluarga kami seperti keluarga yang sempurna. Langsung saya potong, belum sempurna. Tapi kami ini hanya rukun. Kami berusaha, istri anak-anak itu rukun. Sempurna itu belum. Kalau kita bilang kita sudah sempurna, ya salah. Belum sempurna. Tapi kami berusaha supaya hidup ini rukun. Enak loh. Orang kalau keluarga itu rukun, istri, suami, semua rukun, anak-anak rukun, semua enak. Tapi kalau dimasukin yang tidak rukun masuk ke dalam, mau jadi apa? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari. Kan enak, Tuhan bilang rukun di situ Tuhan memerintahkan berkat dalam kehidupan kita. Saya melihat tadi malam anak-anak pemuda, wah luar biasa ya. Mereka bisa ada satu kesatuan. Satu sama lain bawa makanan, makan. Mereka makan. Ya mereka makan. Saya bilang ini ada hari apa ini? Mereka bilang tidak hanya kumpul kekeluargaan, rukun. Orang bisa jadi satu itu rukun itu enak. Ada orang dia kena sombong, dia tidak mau, dia jauh gitu loh. Nah ini loh Bapak Ibu, nanti saya berbicara tentang kesombongan. Karena Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan yang kita melihat yang kelima. Dikatakan di dalam Mazmur 75 ayatnya yang kelima. Tadi sudah dikatakan ayat keempat. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengokoh tiang-tiangnya. Menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Tapi di dalam ayat kelima, aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegar leher, keras hati. Sebab bukan dari timur atas dari barat. Dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikan yang lain. Ini pesan Tuhan. Waktu Tuhan sudah sangat dekat mau datang. Tuhan minta kepada kita apa dikatakan? Jangan sombong. Pembual itu kan sombong. Kalau kita melihat di sini terjemahan sehari-hari ayatnya yang kelima, ya. Dan kepada orang-orang jahat supaya jangan lagi bersikap congkak. Ya. Congkak sombong sama, tidak boleh. Sombong, ada orang karena mungkin kaya, dia sombong, wajarlah. Kaya sombong. Tapi ada orang miskin sombong, so miskin sombong. Itu lebih jalat. Tapi kita ini sudah diberikan, ya. Kalau Tuhan mau supaya kita naik ke atas, kita diproses dulu.
Tuhan bilang ada dua macam dasar. Membangun rumah di atas batu karang. Membangun rumah di atas pasir. Waktu badai datang, yang rumah dibangun di atas batu karang tetap kokoh. Tapi waktu dibangun di atas pasir, rumah itu bisa jatuh. Lebih hancur, ya, lebih membahayakan. Maka itu kita jadi orang tidak boleh sombong. Ya. Kalau sombong Tuhan izinkan, waduh, Tuhan akan turunkan kepada kita susah. Saya hanya dikasih ingat, ada dua orang dekat saya. Ada dua orang dekat saya. Kaya, sombong. Dia diizinkan dekat sama saya, sangat dekat, ya. Diizinkan sekolah. Sekolah kemana? Ke Vancouver. Pulang dari Vancouver, diambil S2. Itu sudah tinggi dulu. Sekolahnya sudah tinggi. Tapi tanpa dasar. Karena pergi sekolah, suplai uang itu dari orang tua itu ada terus. Jadi dia tidak pernah tahu susah. Dia pergi sekolah. Waktu pulang, sampai situ dia pulang ke Singapura. Di Singapura orang tuanya sudah kamu pulang, kamu bantu papa mama kerja. Nah dia pergi Singapura. Pergi Singapura sampai sana gaji 25 juta gajinya. Dia bilang uang apa ini 25 juta? Itu sudah mulai sombong. Uang apa ini 25 juta? Diizinkan dia pulang. Dia pulang karena namanya orang tua sayang kepada dia, tapi orang tua tidak mengerti firman. Dipikir anak pergi sekolah, pulang dikasih sudah uang yang banyak kamu kerja. Orang tua ini kaya, uangnya tidak berseri, tidak pakai uang bank. Tapi di situ kita melihat dikasih masuk uang itu ada di brankas. Sampai di bank saja uangnya begitu banyak. Tapi karena dia jalankan, dia sombong. Dia sombong. Dia mencelakakan semua. Saya pernah satu kali dia kata-katain sama saya. Saya berpikir orang ini cuma saya sudah mengerti firman, saya diam. Dia pernah masukkan alat di belakang ini. Bapak Ibu kalau ingat dulu. Ada alat yang begitu banyak. Saya bilang tempat ini gereja. Tidak boleh kamu taruhkan di sini. Dia dengar. Tapi bukan dia yang berbicara. Dia mulai mengata-ngatain sama saya. Padahal anak itu dari kecil itu tinggal dengan saya. Orang saya, supir saya yang antar dia sekolah. Dia sekolah dulu di Petra, di Patung Kuda. Tapi karena itu sombongnya. Tidak lama Bapak Ibu. Tuhan izinkan yang sekuat mungkin. Tuhan izinkan turun. Dan dia bikin susah banyak orang. Sampai orang tuanya. Dengar baik-baik ini. Orang tuanya punya harta. Ya, berupa rumah, berupa aset-aset segala semua. Diambil semua sama orang. Dan akhirnya rumahnya mau disita. Karena gara-gara si sombong ini. Ini loh yang saya tidak mau jemaat Tuhan seperti begini. Dan sampai saat ini untung waktu bank mau ambil rumahnya. Karena dia utang puluhan miliar di bank. Waktu bank mau ambil ada orang satu. Dengar dan hubungi kepada orang tuanya. Saya dengar kau punya masalah ini. Iya, dia bilang. Aduh, kenapa engkau bisa buat macam begini? Kasih anak ini. Sudah, kapan mau disita? Besok. Oke, saya tutup semua. Karena apa? Melihat dari orang tua yang baik. Orang tua semasa hidup pernah menolong dia. Pernah berbuat yang baik. Jadi bukan melihat orang yang sombong ini. Kasihan dan dia tutup pada waktu itu pagi-pagi. Uang itu sudah dikirim. Mungkin kalau tidak salah saya pernah tunjukkan jumlah uang sekian banyak. Ini anak yang sombong. Maka itu saya bilang kita anak-anak Tuhan. Itu dasar orang tua kaya.
Kalau kita ini orang tua tidak kaya, masih merangkang, baru-baru pegang sedikit sudah angkat dada. Mau jadi apa? Bapak Ibu, dan sekarang dia jatuh. Bapak Ibu, dia sudah tidak bangun lagi. Dia udah putus asa, percuma. Jadi setiap hari stres di kamar sambil merokok. Ini yang saya tidak mau untuk anak-anak saya. Ini yang saya tidak mau. Maka itu tadi, Tuhan, saya mau berbicara apa ini Tuhan? Memberi, kalau memberikan ada orang dia tinggal beri saja. Ya, tetapi kalau akhlaknya, sifatnya tidak berubah, kesombongannya itu yang Tuhan tidak mau. Padahal Tuhan bilang, Amsal 8 ayat 13, Tuhan bilang aku benci itu sombong. Dan sampai hari ini, anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya duduk di kamar, istrinya sudah tinggalkan dia. Ini loh yang saya tidak mau. Kalau Bapak Ibu sudah keluar dari gereja itu tanggung jawab. Gembala kalian yang mengurus. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada di sini, apakah saya sebagai gembala melihat itu mentolo? Tidak. Maka itu sekarang saya keras dulu saya ngomong. Jangan sombong. Mau contoh lagi satu. Ini juga dari kecil. Saya di mana, dia ada di mana. Tapi waktu sudah besar, sudah menikah, wah, kaya, uang banyak. Dia sudah tidak peduli yang dulu jaga dia, yang biayai dia, yang kasih makan dia, yang tolong dia, dia udah tidak peduli, dia angkat kepala. Mohon maaf, ini agak keras. Dia angkat kepala, tidak bisa diomongi. Kalau berbicara mukanya, mulutnya, mimiknya. Saya ingat Pak Yohanes bilang cibir. Sombong sekali. Kita kan bisa melihat orang itu sombong apa tidak, kita bisa melihat. Boleh kita katakan saya tidak sombong, tetapi bisa melihat. Pada waktu saya berbicara sama dia, gayanya. Saya pernah mengatakan kepada seseorang, kamu lihat orang ini. Satu saat dia akan jatuh. Seperti Mazmur Asaf bilang. Coba lihat. Mazmur 73 ayat ke-17. Satu saat dia akan jatuh. Kamu lihat ini saya bilang. Mazmur Asaf dikatakan, sampai aku, tolong dikeluarkan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mazmur Asaf ini sudah rohaninya sudah di atas. Dan dia bisa melihat dengan mata hatinya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lanjut. Ke-18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka dan kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Bisa melihat. Bapak Ibu, kalau kita rohaninya sudah bagus, hidup dengan rendah hati, bisa melihat. Oh, orang ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya punya anak-anak, saya senantiasa berbicara. Kamu lihat Papa omong ya. Kamu lihat Papa omong ini. Kemarin saya berbicara dengan teman saya. Dia pengusaha sepeda listrik. Dia kalau ambil sepeda listrik itu satu truk besar. Dia ngomong sama saya, dia umur 55. Dan dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, ini Bapak Pendeta kasihkan makanan ini sudah benar, dia bilang. Oh ya, saya bilang, saya kalau saya kasihkan, saya harus lihat. Kalau saya tidak lihat baik-baik, saya tidak akan jalankan. Dan semua harus pada sasarannya. Oh ya. Coba Pak Pendeta ikut dengan ada satu, dia memberikan dulu dengan catatan bahwa bayar 2.000, makan sekuatnya. Itu kan mendidik orang. Iya, betul saya bilang. Di situ waktu saya ngomong sama dia, ya dia pakai akal, bayar 2.000 kasih makan. Tetapi saya ini bukan pakai akal, saya disuruh Tuhan kasih makan orang ini.
Bukan suruh bayar 2.000, beda saya bilang. Disuruh Tuhan dengan kasih makan bayar 2.000, beda. Beda saya bilang. Dan pada waktu itu dia ngomong kepada saya, iya ya. Saya bilang, sorry ya, saya bilang. Saya ini dari tahun 76, saya sudah ada di Jawa, 77, 78 saya sudah bekerja. Wih, tahun Bapak Pendeta sekarang umur berapa? 65. Umur 59, tahun 59 saya lahir. 65 atau jalan 66. Saya sudah banyak makan pengalaman ini. Bahasa Mandarin bilang kolairen. Saya bisa melihat bagaimana pengalaman-pengalaman jatuh bangun di dalam hidup ini. Ada di atas, ada di bawah. Oh yes, mbomane Pak Herman. Kalau kita ini masih seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mazmur Asaf bilang pada waktu ada di atas. Dia melihat, dia mengerti semua. Oh, orang ini bahaya. Nah, kalau kita tahu orang ini bahaya, kalau kita mau menasihati dia, kita omong dia baik kalau dia terima. Kalau dia tidak terima kan kebanyakan kan marah. Lebih baik kita menasihati dengan firman Tuhan. Hati-hati kesombongan ini. Jadi saya bilang itu tadi. Sampai sekarang istrinya tinggalkan dia. Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. 1 bulan 50 juta harus drop kasih istrinya. Nah sekarang ada yang satu lagi sombong. Diomongi tidak bisa. Rasanya angkat kepala. Tuhan izinkan. Tidak ada ujung pokok. Dia diizinkan masuk penjara. Dan rambutnya digunduli. Mau disidang bagaimana keputusan berapa banyak gini. Sampai sekarang sidang pun juga tidak bisa. Karena apa? Tuhan bilang aku benci itu kesombongan. Aku benci itu jahat. Dan sekarang ada di penjara. Sekarang ada di penjara. Saya tanya bagaimana? Belum sidang. Tunda. Sudah hampir 3 bulan. Sudah ada di penjara. Rambut digunduli semua. Karena apa? Karena dasar sombong. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tidak bisa menceritakan tentang kesombongan ini. Bapak Ibu yang pintar-pintar ini uraikan sendiri. Mengartikan sendiri. Maka itu yang paling penting pertobatan. Itu yang paling penting. Yang Tuhan butuhkan bukan kekayaan, bukan berkat. Tapi yang Tuhan butuhkan pertobatan. Kadang kita tidak mengerti. Kita pikir datang ke gereja. Kita datang yang penting saya sudah datang, sudah selesai. Tapi kalau kita datang sama Tuhan. Tidak ada punya pertobatan, tidak ada gunanya. 0. Tidak ada pertobatan, tidak ada gunanya. Saya melihat waktu hari Jumat. Anak saya dia pergi melayani ke bakti luhur. Di sana dia ambil itu, dia angkat itu makanan. Kalau orang dunia lihat, itu loh anaknya pendeta. Sampai jadi kuli. Angkat makanan. Tapi kalau orang rohani melihat, oh luar biasa ya Pak Pendeta. Kau didik kau punya anak bisa macam begini. Wah luar biasa. Punya satu kerendahan hati. Mamanya bilang jangan angkat-angkat. Tidak saya bilang. Punya satu kerendahan hati. Melayani, maka itu betul ibu-ibu yang melayani sudah capek. Nanti kalau bisa hari Minggu depan kasih anak-anak muda yang datang pergi melayani ke sana. Kasih anak-anak muda belajar mereka. Ya, jangan sampai anak-anak muda itu yang sudah ada di atas, ya tidak tanpa dasar jatuh bahaya. Maka itu apa yang dipesankan Tuhan. Dikatakan, aku berkata kepada pembual-pembual. Coba kita renungkan sebentar. Kepada pembual-pembual. Penyombong-penyombong.
Orang yang sombong-sombong. Aku berkata kepada orang yang sombong-sombong, jangan sombong. Kalau terjemahan sehari-hari coba kita melihat ya. Di dalam ayatnya yang kelima. Jangan memegahkan ya diri atau bicara dengan sombong. Sebab penghakiman tidak datang dari timur atau dari barat. Dikatakan di sini. Dipesankan jangan sombong. Kadang kalau kita cantik, kita merasakan kita hebat, diomongi tidak bisa karena rasanya cantik. Kalau kita ganteng, merasakan kita ini ganteng, diomongi tidak bisa karena kita merasakan ganteng. Kadang karena kita kaya, kita merasakan kita kaya, diomongi tidak bisa karena merasa kaya. Kadang kalau kita miskin diomongi, tidak bisa juga karena kita merasakan kita miskin. Ya, ayo minta sama Tuhan. Ini Tuhan ngomong. Kadang orang-orang seperti ini berbicara, dia tegar. Ini kaku. Saya tanya kepada Ivon, Fon, ini tegar, tengkuk, ini apa? Ini kaku. Kaku ini. Tidak bisa dikasih turun. Enak kalau saya lihat ini Hendri kalau khotbah dia tunduk terus sampai waktu doa malam. Hei, si pendeta yang khotbah sini jangan tunduk terus, lihat saya di sini. Ya enak, lehernya bisa goyang. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini pesan Tuhan kepada kita. Memang khotbah ini tidak enak. Tidak enak, tetapi khotbah ini untuk masa depan kita. Belajar jadi orang rendah hati, bisa dinasihati. Karena yang angkat kepada kita Tuhan, yang turunkan kepada kita itu adalah Tuhan. Yang angkat kepada kita itu Tuhan, yang turunkan kepada kita Tuhan. Siapa yang bisa kasih turun kita? Yang saya ceritakan tadi, uangnya sampai simpan di Singapura. Sampai sekarang miskin dibuat sama anak-anaknya. Anak-anak siapa? Anak-anak yang sombong. Kadang kita tidak merasakan bahwa kita seperti itu. Ya, bisa kita cium kok. Hengki waktu dia khotbah Pak Herman bilang, bisa cium. Oh ini. Ini. Orang ini. Bisa cium. Bisa lihat. Ayo, mau kita hidup susah. Apalagi kalau kita belum menikah, ada apa-apa kalau kita hidup susah. Tapi kalau kita sudah menikah, kita bawa kita punya istri, kita bawa kita punya anak-anak. Hidup di dalam susah. Ya, karena apa? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Tuhan tidak suka orang itu sombong. Saya ingat dulu, ya, pada waktu saya bekerja. Saya kalau datang ke pelabuhan, ini saudara Ulis ini ada di sini. Saya datang pada zaman itu, Mercy tahun 81 saya naik Mercy. Saya naik Mercy, mohon maaf. Ya di sebelah ada perempuan, saya cekap pinggang. Saya datang, saya turun, mereka sedang lembur di kapal. Wah, bos datang. Ini kan sudah sombong. Kalau bos datang dengan satu kerendahan hati baik, ini datang dengan kesombongan. Tuhan izinkan itu kapal itu dia tenggelam seperti tenggelam apanya. Tum. Tuhan izinkan kerugian semua. Saya tanya kepada saudara Ulis, kau punya bos yang satu itu dulu bagaimana? Kenapa dia bisa bangkrut? Tidak tahu bos, dia bilang. Ya, memang orangnya sombong sekali. Kalau omong itu angkat kepala. Memang dia dasar orang kaya. Dia bilang tiba-tiba kantornya dijual. Habis di kantor dijual, habis itu kapalnya dijual. Habis kapal dijual lagi. Habis sudah bangkrut sudah. Sekarang udah ada kerja. Kenapa? Karena sombong. Sombong sekali orangnya. Saya pernah berbicara dengan seseorang. Kamu lihat ya orang ini. Satu saat. Kan firman Tuhan bilang ada waktunya. Satu saat dia akan jatuh. Satu saat dia akan jatuh. Bukan menyumpai. Tetapi menyadarkan. Jangan. Satu saat dia akan jatuh.
Kalau sudah jatuh Bapak Ibu, dia geret semua itu orang-orang yang ada. Papanya digeret, mamanya digeret, ya, saudara-saudaranya semua digeret. Sampai rumah yang diberikan sama orang tuanya kepada saudara-saudaranya. Setiap saudara dikasih rumah satu. Surat-surat itu diambil, digadekan semua di bank. Jadi pada waktu mau gade, mau sita, seluruh surat-surat itu, rumah-rumah itu mau disita. Orang tuanya sampai tidak bisa ngomong, hanya duduk diam, hanya nangis. Aku kerja setengah mati, kumpul ini uang. Engkau datang, kau kasih jatuh dengan kesombongan. Mari saya juga berdoa. Kalau saya dipercayakan Tuhan sampai sekarang masih memberikan makan, ya, kepada anak yatim panti werda, saya tahu ini karena Tuhan. Saya tidak mampu. Saya omong kepada anak-anak saya, Papa tidak mampu. Ini yang memampukan ini Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk sombong. Jangan kita ikut itu orang dunia. Tidak ada alasan untuk kita sombong. Sudah dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kemarin waktu dikirimkan ikan itu, saya tuliskan, saya bicara di situ. Dari Yordan ke Galilea. Galilea diteruskan ke sungai-sungai kecil. Dan tidak pernah habis. Tetapi ada dari Yordan masuk ke Laut Mati. Laut Mati simpan semua di situ. Jadi mendangak, jadi sombong. Dan semua jadi mati. Tapi kita melihat semua ini karena Tuhan. Jadi saya berbicara kepada saya pribadi. Kepada anak-anak saya. Tidak boleh kalian sombong. Kepada jemaat Tuhan. Tuhan kan percayakan, digembalakan. Tidak boleh kita sombong. Anugerah Tuhan. Kalau Tuhan berikan kepada kita. Ya sudah. Pakailah hidup ini jadi berkat. Dan kita tahu semua dari Tuhan. Untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tadi Bapak Toga Sirait masuk dengan tongkat. Dia berkata, Pak Siburian sudah meninggal tadi malam. Kaya, orang kaya. Sudah meninggal tadi malam. Tidak tahu gimana lagi. Ya. Dia bawa itu harta, dia dibawa. Apapun perbuatan dia yang ada di dunia mengikuti sana. Kadang kita itu lupa. Saya ingat yang masuk penjara ini. Kapan dia keluar? Tapi dah mau tobat. Istrinya, suaminya masuk penjara, istrinya keluar dari gereja. Dan dia pergi di gereja kecil di desa. Dan dia situ jadi donatur, mulai angkat kepala. Pelayan Tuhan seperti itu. Sebenarnya waktu dia masuk penjara, pendeta itu datang mau mendoakan dia. Dan dia tidak mau ketemu sama pendetanya. Malu katanya, dia lari pergi ke desa. Ya, pergi ibadah di desa. Loh, hamba Tuhan datang kepada dia. Mau mendoakan agar supaya suaminya. Tapi tidak mau. Lari dia. Apakah itu orang pelayan Tuhan? Atau orang sombong? Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin khotbah ini tidak populer. Khotbah ini tidak sistematis. Ini khotbah ini menyakitkan. Tetapi ingat. Tadi malam saya dikasih makan sama Saudara Kesia. Itu pisang hijau. Enak manis. Saya membayangkan kalau saya minum ini pisang hijau. Terus saya makan ini pisang hijau ini. Sebentar gula saya naik. Saya bisa jatuh stroke. Tengah-tengah saya lepas. Andre, kau ambil makan ini. Saya mulai rasa pusing-pusing. Saya masuk ke dalam, saya minum air panas. Ya. Karena apa? Makan pisang hijau. Dengar yang enak terus. Tapi kalau kita minum di sini yang pahit-pahit semua. Jamu yang kita minum. Ya kan itu bagus. Untuk kita. Untuk kesehatan kita. Mari Bapak Ibu.
Mungkin ada orang yang tidak punya beban. Ya, mungkin dia sampaikan dengan cara yang lain, tetapi saya berusaha to the point. Karena saya merasakan betapa jijiknya Tuhan kalau hidup kita ini penuh dengan kesombongan. Ingat, firman Tuhan mengatakan, kekayaan itu datang dari mana? Ayatnya yang ke-7. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim yang direndahkannya, yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Jadi semua itu datang itu bukan dari ujung kiri kanan, semua tidak. Datang dari Tuhan. Saya agak ngeri, saya sampaikan ini, Tuhan ingatkan kepada saya. Ada beberapa anak-anak. Mereka dulu dari kecil mereka susah. Sekarang mereka sudah mulai ada, ya, sudah mulai dekat dengan yang punya. Mulai jalannya sudah angkat kepala. Nah ini yang bahaya. Ke bawah. Sekarang sudah mulai jalan angkat kepala. Jangan kita karena harta. Saya bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini. Kami suami istri masih tetap ada di bawah. Bersyukur terus sama Tuhan. Tuhan masih bisa pakai. Kita masih senantiasa bisa menjadi contoh, jadi teladan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan pagi hari ini. Yang penting ini yang Tuhan sudah pesan kepada saya. Ya, mau sampai di mana kesombongan kita? Ya, kalau jatuh bagaimana? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau kita jatuh. Tapi kalau kita rendah hati terus, nanti Tuhan sendiri yang akan tinggikan. Tuhan yang akan tinggi. Siapa yang meninggikan akan diturunkan. Siapa yang turun, Tuhan akan tinggikan. Ya, kita ini manusia yang susah. Sudah datang saja sama Tuhan. Saya ingat, pada waktu dulu saya jadi hamba Tuhan. Saya miskin betul-betul. Saya ketemu orang dah nganggap sama saya. Ya sudah, saya tidak usah marah. Biarkan saja. Ketemu ya. Pada tidak perlu ketemu. Tapi sekarang saya ketemu mereka sudah ada di bawah. Saya ketemu mereka ya saya tidak mau angkat kepala. Ya tetap baik. Kamu mau apa? Kalau dulu dah. Mereka lihat sama kita itu seperti melihat penghinaan yang luar biasa. Jadi Tuhan yang kasih tinggi sama kita. Ya, Yusuf itu diangkat sama Tuhan dengan perlahan-lahan 17 tahun. Saya 25 tahun. Dulu Tuhan izinkan miskin setengah mati. Benar. Makanya saya bilang Kesia, kamu sekarang umur 25. Ya, mulai kau lahir. Ya, itu mau beli susu saja tidak ada uang. Kalau Alek bilang kasih makan, minum susu anaknya semua yang the best punya. Ya, ini Kesia tidak. Saya bilang sudah Sian, kalau seumpama tidak ada susu, air tajin pun juga kita kasih minum tidak apa-apa. Sudah saya bilang tidak apa-apa, jadi minum air tajin saja. Tapi mamanya bilang tidak, biar saya usahakan. Saudara semua udah jauh, tidak ada satu pun yang mau dekat. Itu kan saya diizinkan satu proses jauh. Semua saudara itu jauh. Saya bilang bersyukur satu proses yang Tuhan izinkan. Tapi pertengahan tahun sudah naik kurang lebih 10 tahun, 15 tahun. Baru saudaranya mulai datang. Datang baru mulai lihat saya. Tapi sebelumnya itu udah ada. Yang kasih hidup sama kita, yang kasih makan sama kita, itu adalah Tuhan. Ingat, kalau Imlek, kan pasti pergi. Ya, ketemu, dan pulang dapat angpau kan. Yang anak saya ini kan masih kecil. Imlek ini mau pergi. Kan kita berharap motivasi dapat angpau. Dan mereka berikan dengan belas kasihan. Supaya pergi ke sana, supaya
dapat ini, kita juga mesti bawa imbalan. Imbalan 1.000. Yo, kamu pergi sudah. Tapi Andre dengan Kesia, dia bawa dia punya adik, ayo kita pergi ketemu. Ya, tidak berpikir imbalan. Ya, pokoknya datang kepada mereka, pai kepada mereka. Pulang dikasih uang. Juta, karena mereka kasih karena belas kasihan. Kasihan Andre, kasihan Kesia, kasih, ayo kamu kasih berapa, ayo kasih, dikasih. Kasihan, dengan belas kasihan, sakno ya anak-anak saya. Tapi mereka pulang Bapak Ibu, mereka juga kan sebenarnya butuh uang. Mereka pulang Bapak Ibu, dorang store sama mamanya. Mamanya jadi kasir. Untuk apa? Kita makan. Karena di rumah itu udah ada makan. Diizinkan Tuhan proses sampai sedemikian rupa. Jadi ada dasar. Ada dasar. Jadi saya bilang kalau kalian sudah di atas, tidak boleh sombong. Ini sebentar selesai, dia diizinkan khotbah. Karena dia ketua dari pemuda, diizinkan khotbah di satu gereja GBI yang ada di bagian barat. Ini selesai, pergi. Ya khotbah. Saya bilang pada perlu tidak usah ambil persembahannya. Tapi kalau mau ambil juga karena mereka bilang mau ambil, dikasih untuk kasih kepada orang panti, dah apa-apa. Dan uang itu dikasih untuk orang panti. Dan saya sudah pesan sama John, sebentar berangkat, kasihkan, siapkan ikan 2 besek, sabun panjang 2, dan juga ini karena kasih mamanya juga, kasih anaknya. Diizinkan, Tuhan percayakan. Dan tolong sebentar ambilkan 15 kotak nanti dengan sabun, keluar jemaat dikasihkan. Semua ini berkat bukan dari saya. Saya ini ada apa? Ini dari Tuhan yang titip. Bapak Ibu doakan. Ya, Bapak Ibu juga jadi donatur nanti. Tiba-tiba Hengki bilang apa? Om, saya kirim ikan sekian banyak. Saya kirim ini. Iya, karena Tuhan yang kasih. Nanti Tuhan pakai juga Pak David, Tuhan pakai juga Pak Agus, Tuhan pakai Pak Alex, Alfred, semua yang ada di sini jadi donatur. Sabrina di belakang, semua, Devina, semua dipakai sama Tuhan. Semua kita yang ada dipakai sama Tuhan. Aduh, tahu dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, baik, kita akhiri ya. Mari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengar baik-baik firman Tuhan. Kalau ada daging yang mau melompat untuk membuat kita ini hebat dan lain-lain, kuburkan itu. Tuhan tidak senang. Coba satu ayat dulu. Amsal 8 ayat 13, tolong dikeluarkan. Amsal 8, ini Raja Salomo yang mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Tuhan benci. Ini firman. Orang bilang bejau. Kalau kita bisa jalankan ini, enak loh. Hidup kita ini jadi berkat. Jadi berkat di mana-mana jadi berkat. Ya, minggu depan hari Sabtu semangat ya ibu-ibu. Semangat ya, kita buat yang lebih bagus lagi. Saya tidak tahu dana dari mana. Pokoknya kita semangat, kita jalankan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, Bu Ciplu udah janji, aku yang goreng katanya ya. Puji Tuhan. Mari. Oke, kita akhiri. Haleluya.